Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Ayuningtyas. Saya dari kelas Kewirausahaan 2021F dengan NPM 721213214. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan resume materi tentang etika bisnis. Yang pertama, definisi etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan dari bahasa Latin yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut Alan Afwah 2004, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Para pelaku bisnis ini biasanya disebut entrepreneur. Sedangkan pengertian dari etika bisnis itu sendiri adalah aturan yang tidak tertulis mengenai bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis secara adil serta sesuai dengan hukum yang diberlakukan oleh negara dan tidak bergantung pada kependudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Kemudian ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah untuk membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang harus dicapai dengan cara-cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Adapun 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis yaitu yang pertama, sasaran pertama yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena bisnis yang baik dan etis menunjang keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang. Kedua, sasaran yang kedua yaitu untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan dan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis mengajak masyarakat luas untuk sadar dan berjuang menuntut haknya agar hak dan kepentingan tidak dirugikan oleh pembisnis. Pada sasaran ketiga, etika bisnis berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan bersama-sama menentukan baik tidaknya atau etis tidaknya praktek bisnis tersebut. Kemudian ada prinsip etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis harus menyelaraskan bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Keraf menyebutkan terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima prinsip integrasi moral. Sedangkan menurut pendapat Michael Jospon, secara universal ada 10 prinsip etika bisnis yang mengarahkan perilaku, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua integrasi, yang ketiga memelihara janji, yang keempat kesetiaan, yang kelima kewajaran atau keadilan, yang keenam suka membantu orang lain, yang ketujuh hormat kepada orang lain, yang kedelapan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yang ke-9 mengejar keunggulan, dan yang ke-10 dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya ada manfaat penerapan etika bisnis. Etika bisnis dapat memberikan keuntungan kepada sebuah perusahaan dalam jangka panjangnya. Berikut ini adalah manfaat yang bisa diperoleh jika sistem etika bisnis di dalam sebuah perusahaan dijalankan dengan tepat. Yang pertama, mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya
friksi, baik internal perusahaan maupun eksternal. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dengan perusahaan. Yang ketiga, dapat menjadi nilai unggul dalam menuju ketatnya persaingan atau competitive advantage. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai budaya perusahaan. Dengan adanya etika bisnis, secara internal semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama sehingga akan mengambil kebijakan keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Dan yang kelima, dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika, mencakup penerimaan komisi, penggunaan tenaga kerja anak, dan kewajiban perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup. Dan yang keenam, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Ketujuh, bagi perusahaan yang telah go public dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Selain itu, karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Kedelapan, membangun corporate image atau citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau sustainable company. Adapun manfaat budaya perusahaan dikemukakan oleh Robinson. 1. Membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Adanya budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Dan yang keempat, menjaga stabilitas organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal yang relatif stabil. Demikian penjelasan materi resum tentang etika bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.